Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Baik, jemaah peserta kajian sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan ilmu akidah yang disalikan dari kitab Thariqul Usul ila Idahi Salasatil Usul, yang merupakan syarah ataupun penjelasan dari kitab Salasatul Usul ataupun Al-Usul Salasah. Tidak lupa salat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Enggar Suprantara Hafizahullah di Rumah Tahfidz Syiar Sunnah Nabawiyah, Jawah 6, Situluhur Geredan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, di pagi ini kita akan melanjutkan masih mengawali dari kitab Thariqul Usul ila Idahil As-Salasatil Usul. Pada pertemuan lalu kita masih membahas Bismillahirrahmanirrahim dan sekaligus dari mukaddimah kitab ini, bahwa mengawali bismillah sebagaimana atau mengawali bismillahirrahmanirrahim itu ada satu hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban dan Ibnu Majah rahimahumullah ta'ala. Wa fil hadisi atsabit anin nabi alaihi salatu wassalam qala kullu amrin dhibalin la yubda'u bihi bihamdillah fahu aqta. Dalam sebuah hadis yang tabit dari Nabi, setiap perkara yang punya kepentingan atau perkara penting tidak dimulai di dalamnya dengan memuji Allah, maka perkara itu tertolak. Terputusnya, akto itu terputus. Makna terputus itu qalilul barokah, barokahnya sedikit. Ya. Jadi Syekh Zaid beliau mengatakan faida qulta bismillah au qulta alhamdulillah wa syara'ta fi maudu'i ma faqad salakta maslakal ulama fil adab. Jadi ketika kamu itu mengawali sesuatu dengan menyebut bismillah atau kamu mengatakan alhamdulillah, maka engkau telah memulai untuk kepentingan apa saja, ya, untuk pemakaian kepentingan apa saja, maka sungguh engkau telah menempuh jalan para ulama di dalam adab. Sehingga pada saat ada seorang yang dia menginginkan menulis sebuah tulisan ataupun mencatat, ya, sebuah catatan, atau dia ingin menyusun sebuah naskah khotbah misalnya, atau yang semisal itu, dimulai dengan menyebut nama Allah, wa yusanni bisolah wassalamu ala rasulillah, dan pada kedua dia
setelah menyebut nama Allah itu dia bersolawat dan salam terhadap Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu dia yasra'u fil maksud, mulai pada maksud ataupun tujuan yang diinginkan. Ya, maka kalau misalnya dia menempuh seperti ini, hatta masya a'immatu ta'lif, dan ini para a'immah yang mereka banyak menulis kitab itu berjalan di atas seperti ini. Ya, jalan di atas ini. Seperti di kitab ini ya, mu'alif kitab Ushulus Salasah juga menempuh seperti itu. Sehingga ketika kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya adalah saya memulai amalku ini, tulisanku ini, dalam keadaan aku ini mencari keberkahan dengan menyebut nama Al-Ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Abtadi'u amali hadza wa ta'lifim mutabarrikan bismillah al-mustahiq lil uluhiyah wahdah duna siwah. Ya, dengan berberkah menyebut nama ilah yang berhak untuk mendapatkan peribadatan semata, bukan yang selainnya. Yang mana yang disebut tersebut al-mausuf bisifatil kamal wal jalal. Yang Allah itu disifati dengan sifat kesempurnaan dan keagungan. Wa minha sifatur rahmah al-amah. Sebagian darinya adalah sifat merahmati yang umum dan sifatur rahmah yang khosoh. Pada lafaz ar-Rahman itu sifat rahmat Allah yang luas, ar-Rahim itu sifat Allah rahmat yang khusus diberikan pada orang-orang yang beriman. Kemudian setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim mengawali kitab ini, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah. Ya. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ya. Ketahuilah bahasanya wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Ya. 4 perkara itu nanti akan dijelaskan ya. Jadi wajib hukumnya untuk mempelajari 4 perkara ini hukumnya fardu ain ya. Beliau mengawali dengan i'lam ya, ketahuilah. I'lam itu artinya ya maknanya ilmuilah gitu loh. Artinya sebelum kamu beramal berkata ilmuilah. Ya. Digunakan di sini dengan kata perintah ya, i'lam. Itu untuk tambih, untuk peringatan, untuk menyadarkan agar supaya yang diajak bicara itu segera tersadar untuk mencari ilmu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Juga dengan kata perintah i'lam, ketahuilah itu untuk orang yang menyampaikannya itu menginginkan supaya yang mendengar itu siap-siap. Thalabil istiqdal lima sayulqa ala sami. Wal qari' ba'da kalimatini i'lam annahu la yastau'ibul kalama wa yastau'ibu ma yulqa wa ma yuqal illa man intabaha wastaiqadha. Jadi agar supaya yang mendengar itu bersiap-siap untuk mendapatkan apa yang akan disampaikan. Nah, disampaikan kepada orang yang mendengarkannya. Ya. Dan juga ini berlaku pula bagi qari'nya. Kadang di hadapan ulama ada yang membaca kitab itu. Agar supaya siap-siap. Karena apa? Karena
tidak akan kemudian kalam itu bisa dimuat semua. Ya, demikian pula sesuatu yang akan disampaikan itu tidak akan bisa dimuat. Ya. Dan sesuatu yang dikatakan itu tidak akan bisa dimuat kecuali manakala orang yang mendengar itu dia mau mengambil pelajaran, manintabaha, wastaikoto, dan mau segera sadar. Hingga itu persiapan gitu. Ya. Naam. Dan juga jamaah amrohu, itu orang yang dia mau mengumpulkan urusannya. Konsentrasi dalam belajar. Ya. Sam'a, dia mau mengarahkan pendengarannya agar supaya dia bisa paham apa yang disampaikan. Ya. Entah yang disampaikan itu bisa berupa taujih ya, arahan-arahan ya. Bisa pula perincian hukum. Ini perincian hukum seperti ini sebenarnya. Bisa pula penjelasan halal. Ini halal, ini haram gitu. Ya, bisa pula untuk dia bisa mendengarkan mauidhah, nasihat yang berharga. Ya. Dan juga untuk bisa merinci dars. Ya, merinci apa yang disampaikan. Dan ini tidak akan bisa dilakukan ya. Kesemuanya ini tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan seorang istima'. Istima' itu berusaha mendengar. Bukan sekedar mendengar. Sami itu mendengar. Istima', mustami' itu memang berusaha mendengar. Juga itisol. Dia mau mengikuti apa yang disampaikan itu dengan bersambung. Sehingga tidak terjadi keterputusan terputusnya pemahaman. Tapi dia cari silsilahnya, kaitan dari pembicaraan itu, apa yang disampaikan itu apa gitu, dia pahami baik. Sehingga beliau mengatakan kata i'lam, ketahuilah. Masalah. Kemudian summa atba'a tambiha bidu'a likulli qari'in wa likulli sami'in wa huwa uslubun min asalibil ulama alladziina yuhimmuhum sya'nul islam wal muslimin. Wa yuhibbuna al-khaira lil mubtaghi al-khairi haitsu qala rahimakallah. Kemudian beliau merangkaikan atau mengikutkan tambih itu. Jadi setelah i'lam itu kan peringatan. Diikutkan setelah itu dengan doa. Doa bagi setiap yang membaca, setiap yang mendengar gitu. Dan ini merupakan metode di antara metode para ulama. Satu uslub di antara uslub-uslub para ulama. Yang mana ya, urusan Islam dan kaum muslimin itu menjadikan penting untuk mereka. Dengan kata doa ini. Berarti kan begitu diinginkannya untuk paham gitu loh. Ya, sehingga sampai ada ungkapan doa. Nah, ya. Urusan Islam kaum muslimin menjadikan mereka itu penting. Juga mereka mencintai kebaikan limubtagil khair. Ya. Jadi kebaikan bagi orang yang memang menginginkan kebaikan. Sehingga pantas untuk kemudian diucapkan doa rahimakallah. Mudah-mudahan Allah merahmati. Di sini tidak dikatakan rahimakumullah. Karena orang yang membaca kitab beliau ya bisa jadi sendirian. Bisa jadi bareng-bareng gitu. Kalau dalam majelis seperti ini kan bareng-bareng. Atau bisa jadi memang untuk mementingkan bahwa ilmu ini sifatnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Sehingga rahimakallah artinya setiap dari pribadi kamu itu wajib belajar. Nah, didoakan rahmat tentunya adalah rahmat yang khos, bukan rahmat yang amah. Karena kalau rahmat amah itu yang umum itu orang kafir juga mendapatkannya. Ya. Makanya pemberian Allah
itu ada yang halal bagi seseorang dan haram bagi seseorang. Ya karena amah, sifatnya amah. Orang dia mencari rezeki dengan cara haram ya dapat itu. Dapat rezeki juga. Tapi itu kan bukan rahmat yang khusus, rahmat yang umum. Kalau rahmat yang khusus itu hanya yang halal saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat khusus itu kalau itu rezeki mayakumu bihi ad-din. Suatu yang bisa menjadikan agama itu tegak dengannya. Dengan sebab itu menjadi tegak. Nah, ya kalau sudah tegak ya tegak agama itu tidak mungkin dari sesuatu yang haram. Artinya kalau di sini ya memang keberkahan yang dilakukan ini menuntut ilmu itu akan ada kebaikan yang banyak. Akan membukakan seseorang itu pada saat belajar itu akan dibukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Di antaranya kalau dunia ya pintu rezeki yang halal, bukan yang haram. Yang haram ditutup. Dan itu sesuai dengan sebabnya. Orang mencari ilmu, sebab mencari ilmu dia punya ilmu, jadi dia tahu halal haram. Yang haram ditinggalkan, yang halal dicari. Gitu. Kemudian rahimakallah itu ayyuhal qari, ayyuhas sami, al-mustafidu, summa syara'a fil maqsud. Wahai para pembaca budiman, wahai para pendengar lagi yang orang-orang yang mengambil faedah. Setelah itu beliau memulai pada perkara yang menjadi tujuan penulisan kitab ini, yaitu bayanu anna manal wajibat anal minal wajibi ala kulli muslim muslimatin an yata'allamu hadhil masaila allati nassa 'alaiha biqaulihi annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ya. Kemudian beliau mulai pada apa yang menjadi tujuan itu menjelaskan perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Perkara wajib itu apa? Mempelajari perkara-perkara ini yang telah diangkat oleh mu'alif penulis kitab ini dengan beliau mengatakan bahasanya wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Ya. 4 perkara itu diterangkan yang pertama adalah ilmu. Wajib ilmu itu. Sebelum beramal berkata itu berilmu. Kemudian yang kedua itu nanti ilmu akan dirinci. Akan dirinci ilmu apa saja. Kemudian yang kedua itu adalah beramal soleh. Kalau seorang sudah punya ilmu dan beramal punya amalan soleh, dia masuki wilayah yang lebih tinggi, yaitu berdakwah. Berdakwah kepada apa? Kepada ilmu dan amal soleh. Kalau dakwah bukan kepada ilmu, ya dia dakwah untuk apa gitu? Pada perkara apa gitu? Ya. Kemudian yang terakhir, ini tingkatan yang terakhir, dia bersabar. Orang kalau sudah memasuki wilayah berdakwah, itu mesti ada gangguan karena sifat manusia itu punya nafsu, punya jiwa, yang tentu akan ada penolakan-penolakan. Karena kita tahu bahwa sangat sedikit dari orang itu yang mau menerima dakwah ya. Karena bagaimanapun ya di antara yang mau menerima dan yang tidak menerima itu masih banyak yang tidak menerima. Itu sudah. Taruh kata di satu tempat banyak yang menerima, itu kalau dibandingkan yang tidak menerima, itu lebih banyak yang tidak menerima. Dari ukuran manusia yang banyak. Sebuah gambaran saja antara kajian dengan pentas musik itu masih banyakkan pentas musik. Beliau menyebutkan 4 perkara ini dalam bentuk anasabilil ijmal ya, dalam bentuk secara global.
Tentunya agar supaya orang yang mendengar, ya, para pembaca, orang mendengar itu bisa memahami, bisa mengetahui. Untuk kemudian dia bisa menginginkan atau berkeinginan agar supaya bisa mendapatkan rincian gitu. Karena ilmu itu seperti itu, dari umum, kemudian yang khusus gitu. Seperti itu urutannya. Ya. Wallahu ta'ala. Kemudian yang pertama itu adalah ilmu. Kalau dikatakan ilmu yang dimaksud padanya itu beliau menjelaskan wal ilmu al muradu bihi al ilmu syar'i. Yang dimaksudkan dengannya ilmu syar'i. Wahia atau wahwa maja'a fil kitabi fi kitabillahi ta'ala wa fi sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Wa bayanahu al ulama rabbaniyun min asabi al akidati min asabil akidati asalafiyati wal manhajil salim min fi kulli babin min ababil ilm, yaitu ilmu syar'i yang artinya ilmu yang bersumber yang ada dalam kitabnya Allah dan dalam sunnahnya Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mana para ulama robbaniyun telah menjelaskannya dari kalangan ulama-ulama yang ahli dalam akidah salaf, ya, manhaj yang lurus, ya, pada setiap bab dari bab-bab ilmu. Jadi seperti itu. Sehingga penting di dalam menuntut ilmu ini, kalau untuk bisa menuntut seperti ini ya sudah ada caranya gitu. Ya. Ya, cara yang terbaik dan memang cara yang diajarkan itu talaki itu. Seorang dia bertemu hadir dalam satu majelis, ya. Ya kita tidak mengingkari adanya online gitu, tapi tetap tidak akan bisa dikalahkan yang hadir langsung. Karena yang hadir langsung itu ada penyebutan mansalaka torekon, barang siapa menempuh perjalanan. Dan menempuh perjalanan itu bilhisi sifatnya, dengan langkah kaki, ya. Bukan maknawi. Adapun kalau yang online itu maknawi, sifatnya maknawi. Tapi bukan berarti itu diingkari, bukan. Tetap itu berfaedah. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dia memang hadir di majelis ilmu. Wallahu ta'ala alam. Ada satu kisah dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu Masya Allah, ya, seorang sahabat yang akra'unas, ya, paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Termasuk dari sahabat yang sangat fasih bacaan Al-Qur'annya. Ya, beliau suatu saat itu karena mulianya menuntut ilmu, ya. Itu dalam satu riwayat itu Nabi diperintah Allah untuk membacakan surat Al-Bayyinah. Innallaha amaroni an aqra'a alaika lam yakunil ladzina kafaru. Al-ayah. Ya, karena mulianya antara guru murid, ya, yang satu ngajar, yang satu diajar. Itu sampai Nabi bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk membacakan surat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab malaya kepada kamu. Jadi ini metode di dalam ngajari Quran itu, guru membaca, murid mendengarkan, kemudian dia menirukan. Tetapi di sini luar biasanya Ubay bin Ka'ab, ya, menjadi manusia pilihan. Dia bertanya, huwa samani, gitu. Dia Allah menyebut namaku gitu, ya. Maka Nabi mengatakan, na'am, iya, babaka. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis karena namanya disebut oleh Allah Ta'ala di dalam pelajaran. Ya, di dalam pelajaran disebut seperti itu. Ya. Padahal kita tahu, ya, Nabi alaihi salatu wassalam itu kan mendapatkan wahyu lewat Jibril, kadang langsung dari Allah gitu. Dan belajar itu kan sebenarnya enggak mesti memakai wahyu seperti itu kan. Artinya Nabi ngajar karena beliau diperintah untuk menyampaikan. Tapi khusus kepada
Ubay bin Ka'ab. Itu Nabi memang diperintah Allah sebagaimana wahyu gitu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa belajar dengan talaki itu adalah metode terbaik di dalam belajar. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Ubay bin Ka'ab itu pernah ya ditanya oleh Nabi, ayu ayatin ma'ak a'dom. Ayat mana yang kamu hafal? Ya, yang terbesar. Maka dia menjawab Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu Nabi ngulangi lagi ayat yang terbesar yang ada pada diri kamu yang sudah diajarkan oleh Nabi itu apa gitu. Nah kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi. Ya. Kemudian Nabi SAW memegang bagian dada dari Ubay bin Ka'ab dan mendoakan. Ya, mendoakan. Untuk diberikan keterlimpahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini guru bertanya, kemudian murid menjawab. Dan ini bukan maksudnya babnya itu adalah bertanya untuk memancing murid itu memperhatikan, bukan. Tapi ini babnya sebenarnya murojaah, karena beliau sudah lanjutan, pelajaran lanjutan. Makanya Nabi tidak menerima tatkala Ubay bin Ka'ab mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Didesak lagi sampai mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Malaya. Ya. Ini tidak akan bisa didapati seperti ini kecuali dalam talaki, ya. Dalam belajar langsung. Ya, belajar langsung. Sehingga mengilmui itu ya, mengilmui di sini ya belajar. Dan tentunya belajar kepada orang yang punya kemampuan gitu. Jangan sampai belajar pada orang yang tidak dikenal dia, nggak pernah belajar. Makanya diterangkan la yuftinasa suhufiyun wala yukri'un nasa musafiyun. Tidak boleh orang yang sekedar membolak-balik buku dia berfatwa di tengah manusia. Tidak boleh seorang hanya sekedar mengikuti mushaf membaca sendiri dia membacakan Al-Quran di hadapan manusia, tidak boleh. Tapi dia pernah diketahui belajar. Belajar misalnya ilmu yang dimaklumi. Artinya dia punya guru. Yang dia berguru dengannya. Ya. Karena memang demikian. Allah telah menjadikannya seperti ini. Ada satu kisah ya, terutama dalam bacaan Quran. Itu ada seorang yang membaca Quran itu dengan mengatakan wa farikun fil habbah wa farikun bisyair gitu. Pakai shin. Itu kalau artinya kan satu kelompok di dalam biji, satu kelompok di dalam biji gandum. Syair itu kan semacam biji gandum. Jawabut lah gitu. Ya. Maka ulama ini sampai heran, ada seorang ulama dengar itu sampai heran. Karena ayatnya itu kan wa farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka sa'ir. Neraka yang menyala. Tapi dia baca farikun fil habbah wa farikun fis syair. Ini kelihatan kalau belum pernah belajar. Kelihatan. Karena tidak mungkin ada orang baca Al-Quran kok seperti itu. Sementara kalau orang dulu kan khotnya kan memang tidak ada titiknya kadang. Antara ba dan nun ya bisa sama. Kadang tidak ada titiknya. Ya, sehingga kalau sekedar membuka, kalau sekarang udah lengkap. Tapi lengkap itu bukan menjadi alasan seorang baca sendiri. Atau orang dia berguru pada dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi belajar dengan cara belajar dan diketahui
Yang mengajar itu dia punya kapasitas, punya kemampuan gitu loh. Kadang kalau kita lihat dai-dai atau yang tidak melalui jalur belajar itu kadang kita sampai heran itu. Ya, kadang di media sosial itu kan ada jadi ustadz produk lomba itu sama orang yang transgender itu operasi plastik kemudian seperti wanita kok ya dia rangkul-rangkul gitu. Kemudian si bencongnya itu atau yang dulu bekas laki-laki jadi wanita itu oh Pak Ustadz gitu ngomong oh Pak Ustadz dirangkul-rangkul dan Ustadznya yang dianggap Ustadz ngomong ini wanita baik macam-macam Allahul Musta'an kilatut takwa begitu rendahnya sedikitnya takwa kepada Allah ya. Ada salah satu ulama di masa Imam Abu Dawud itu dia enggak mengusir setiap pelajar yang tidak punya jenggot karena khawatir seperti wanita. Suatu saat Abdullah bin Abi Dawud, ini putra dari Imam Abu Dawud, itu ingin belajar. Maka bapaknya itu, Imam Abu Dawud itu sengaja masangi jenggot itu untuk bisa mendapatkan hadis itu. Akhirnya benar-benar sampai di suatu saat ketahuan gitu, maka marahlah ulama itu. Marahnya ulama. Ya. Sampai kemudian Imam Abu Dawud datang. Kemudian sebelum kamu marah, tes dulu anak ini. Karena dites dari semua yang ditanyakan bisa menjawab sampai diizinkan meriwayatkan hadis-hadis dalam satu bab tertentu. Ya. Itu merasa tenang gitu. Sampai heran itu. Kok bisa ya seperti itu? Ya karena orang tidak belajar syar'i kayak gitu. Ya. Makanya kalau kajian itu sebenarnya yang namanya ngaji itu kan ya ilmu, kaitannya dengan ilmu, bukan lucu, bukan tertariknya ini bukan. Tapi kita belajar itu memang ta'abbud, beribadah kepada Allah. Kita menginginkan agar supaya dengan ilmu itu kita bisa menapak jalan lurus di muka bumi ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang dimaksud adalah ilmu saja. Kemudian diterangkan oleh beliau, wahadi kalimatun mujmalatun ja'a tafsiluha fima ba'daha. Ini adalah kata-kata yang sifatnya global yang perinciannya akan datang setelahnya. Ya. Maka seolah-olah bahasanya ada seorang penanya bertanya seperti mal muradu bil ilmi wajib. Mesti akan tanya. Nah sekarang ilmu yang wajib itu ilmu apa saja gitu. Ilmu wajib itu ilmu apa saja. Maksudnya ilmu wajib di sini yang ain mana, yang fardu ain mana, yang fardu kifayah mana gitu. Ya. Li'anal ilma minhu ma huwa wajib la yu'daru ahadun bijahlihi. Dikarenakan ilmu itu ada yang hukumnya wajib, di mana seorang pun tidak boleh, tidak ada alasan untuk bodoh. Tidak dimaafkan kalau dia bodoh. Dan ada pula ilmu yang sifatnya mahwa fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Ya. Maka 4 persoalan yang pertama yaitu ilmu, itu adalah wajibatun walazimatun likuli muslimin wa muslimatin. Itu wajib melazimi untuk setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Dan ilmu apa yang wajib dipelajari itu yang fardu ain itu? Yang pertama adalah ma'rifatullah. Wa huwa ma'rifatullah. Ilmu tersebut mengenal Allah Ta'ala. Ya. Wajib bagi setiap muslim muslimah untuk mengetahui an ya'rifa kullu wahidin rabbahu bidatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Setiap pribadi dia mesti mengenal Robnya.
dengan zatnya, nama, sifat, dan perbuatannya, dia mesti kenal. Karena kalau misalnya dia nggak tahu tentang Robnya Allah, tidak tahu nama, tidak tahu sifat, tidak tahu perbuatan Allah Ta'ala, yang memang Allah sudah mengkobarkan, memberitahukan di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, ya kalau dia nggak tahu, dia menyembah Allah itu sebenarnya siapa yang dia sembah? Siapa yang dia tuju di dalam penyembahan tadi? Sehingga mesti belajar mengenal Allah. Ya, dan kalau nanti ya misalnya setelah belajar ini khusus membahas masalah mengenal Allah saja, dari namanya, dari sifatnya, itu Masya Allah ya. Kita berzikir saja dengan satu zikir subhanallah, alhamdulillah, itu dalam hati terasa mantap, gitu, kokoh, bisa menjadikan hatinya tenang gitu loh. Makanya perlu untuk belajar memang ilmu. Zikir itu perlu untuk belajar. Dan salah satu poin pada waktu zikir itu mengenal yang dizikiri gitu. Mengenal yang madkur yang diingat. Mengenal madkur yang diingat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan bernilai. Bernilai. Ya, Allah Ta'ala alam. Itu ma'rifatullah. Ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamislihi say'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Dia Allah zat yang maha mengetahui, maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia mesti mengetahui, seorang hamba itu mengetahui bi anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa khaliquhu wa razikuhu, dia yang mencipta, dia yang memberikan rezeki, al-mutasarrif fi amrihi bal wa fil kaun kullih, dia yang menjalankan ya urusannya, yang berkuasa di dalam mengatur di dalam urusan-urusannya, bahkan di dalam kejadian ini semuanya. Dan Allah Ta'ala dia yang berhak untuk diibadahi semata, bukan selainnya. Makulu ibadatin surifat li ghairihi fahiya ibadatun batilatun. Sehingga setiap ibadah yang diberikan untuk selain Allah Ta'ala itu ibadah yang batil. Pelakunya dikatakan sebagai orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala ataupun musyrik. Ya, na'am. Dan mesti beriman ya dengan itu, bahwa Allah mempunyai nama-nama yang terbaik, ya. Ya, punya sifat-sifat yang maha tinggi. Bi annallahul asma'ul husna, bi annallahu asma'al husna wa sifatil ula allati ja'at fi kitabillahi wa fi sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Beriman bahwa Allah mempunyai nama-nama yang terbaik, sifat-sifat yang tinggi, yang semuanya itu telah datang dalam kitabnya Allah dan dalam sunnah Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan benar-benar Allah Ta'ala merintahkan kita mengenal, setelah mengenal ini, nama, mengenal sifatnya, itu untuk kita bisa ta'abud kepada Allah. Di antara ta'abud kepada Allah itu berdoa. Makanya dikatakan, walillahil asma'ul husna fata'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama Allah terbaik tadi. Ya. Dan ini penting karena setelah itu terangkan wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah. Mereka menyimpang di dalam nama-nama Allah. Ya. Karena kelak mereka akan dibalas dengan sebab apa yang mereka lakukan. Jadi kesalahan mensikapi, kesalahan menamai Allah, kesalahan mensifati Allah, itu efeknya juga nggak main-main gitu. Walaupun mungkin dalam amalan tidak ada bentuknya.
Tapi sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Ya, itu diancam oleh Allah ya. Maka faman arafallaha ta'ala haqqal ma'rifah wa ammana bihi wa qaddarahu haqqa qadrih wa aqama faraidah wa adal wajibati wa amtasala al-ma'mur wa istinaba al-manhi wa ajlil wa ahalal halal mu'taqidan hilluh harramal haram mu'taqidan tahrimah wa huwa fi kulli dzalika yarju rahmata rabbih wa yakhsha uqubatahu fa huwal mu'min haqqan lahu min rabbih maghfiratun wa ajrun azim. Jadi barang siapa yang dia mengenal Allah dengan sebenar-benar kepengenalan, dia beriman dengannya, ya. Wa qaddarahu. Dia meyakini ya, dengan sebenar-benar keyakinan. Ada sebenarnya memperkirakan qadaru itu memperkirakan ya. Ya maksudnya yakin. Dan dia menunaikan berbagai macam kewajiban. Menjalankan apa yang diperintah, menjauhi larangan, menghalalkan yang halal dalam keadaan meyakini halalnya, mengharamkan yang haram dalam keadaan meyakini haramnya. Ya. Dan pada keseluruhan perkara ini dia berharap mendapatkan rahmat Rabb-nya. Dia takut adabnya. Ya. Akan mengenai sepanjang hidupnya atau selama hidupnya. Maka dia adalah seorang beriman yang benar-benar keimanannya. Dan bagi dia itu dari Rabb-nya ampunan dan pahala yang besar. Naam. Ini saja yang bisa disampaikan, besok kita lanjutkan Ma'rifatun Nabi. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar sementara atas ilmu yang telah disampaikan. Dan berikutnya yaitu sesi tanya jawab yang persilakan bagi peserta kajian seluruhnya, baik peserta online maupun offline yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan. Silakan jika ada. Baik, ada pertanyaan Ustaz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, kita kadang tahu kalau itu haram, tapi kita masih melakukannya. Bagaimana Ustadz menanamkan di hati rasa takut kepada Allah? Terima kasih, jazakumullahu khairan. Untuk menanamkan rasa takut itu, ya, itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut itu hanyalah orang-orang yang berilmu.
Ya, orang-orang yang berilmu, artinya orang para ulama. Kadang manakala seorang punya pengetahuan ini haram, ini halal, sebatas itu saja. Itu masih memungkinkan dia terjatuh pada perkara haram kemudian dia langgar, halal kemudian kadang justru tidak diikuti yang halal. Ya, karena dia hanya sebatas itu taunya. Ya, sebatas itu. Namun pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan zat yang maha maha mengatur kalau ini halal, ini haram, kemudian di antara hikmah-hikmahnya, faedahnya. Ini yang pertama kali tetap yang perlu diketahui adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatannya. Tatkala mengharamkan itu konsekuensinya apa pada saat dilanggar? Allah murka, dan kemurkaan Allah itu seperti apa? Ya, kemurkaan Allah seperti apa? Ya. Ya. Dan tentunya pada saat dia mengetahui ilmu tersebut, itu kan ada jalan-jalan yang berbeda gitu. Ada orang mengetahui halal haramnya sesuatu karena keumuman masyarakat sudah mengetahui gitu. Seperti zina haram gitu. Itu kan keumuman masyarakat sudah tahu. Tapi kalau yang dia dapat dari keumuman masyarakat itu ya dari khobar-khobar itu ya pengetahuan kalau zina haram dari majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu ada rahmat yang turun, sakinah, ketenangan. Allah meluaskan rahmatnya, meliputi rahmatnya. Ya. Nah ini, sebenarnya kalau untuk bisa selamat dari yang diharamkan, ya, bisa menjalankan ketaatan, ya sebenarnya ini tadi, rahmat ini. Ya, rahmat ini. Makanya, walaupun sudah tahu, orang itu misalnya sudah tahu, pernah belajar, itu hal yang jangan dilupakan. Itu jangan lepas dari majelis ilmu. Ya, majelis ilmu. Kita tahu bahwa sholat jamaah ya. Sholat jamaah itu kan orangnya masih di tempat sholat saja itu didoakan ampunan, doakan rahmat. Allahumma firlahu warhamhu. Seperti itu oleh malaikat kan. Oleh malaikat. Tapi kalau majelis ilmu itu bukan didoakan. Memang Allah melakukan kepada mereka. Allah memberikan kepada mereka itu apa? Di antaranya kumpul malaikat. Dan tidak diterangkan malaikatnya ngapa, di situ doakan ampunan rahmat, tidak disebutkan. Hafathumul malaikah, kemudian gosiat humur rahmah, rahmatnya Allah bercurah. Kalau yang sholat tadi kan didoakan. Kalau ini memang perbuatan Allah seperti itu. Pada suatu taklim Allah meluaskan rahmatnya. Diturunkan kepada mereka sakinah. Disebut oleh Allah nama-nama mereka. Disebut nama orang tuanya. Kan bin Fulan itu kan. Si Fulan bin Fulan itu dibanggakan. Kalau tadi misalnya Ubay bin Ka'ab saja itu disebut oleh Allah melalui khobar dari Nabi, Huwasamani dia menyebutku, itu saja beliau sampai menangis ya. Karena belajar Quran. Mau dibacakan ayat atau surat Al-Bayyinah. Nah ini kadang sisi-sisi seperti ini kadang kurang disadari gitu. Ya, kurang disadari. Sehingga kenapa ya kalau orang-orang yang seneng taklim itu kadang kayak nggak nalar gitu. Kadang sebenarnya di dalam taklim itu yang didapati apa tuh, kadang cuma 2-3 orang kok ya mantep gitu. Nah inilah sebenarnya nilai yang kadang orang nggak bisa melihat. Yang bisa merasakan kenikmatannya yang ngalami gitu loh. Yang ngalami. Ya.
Pokoknya belajar itu sampai kemudian kita ini diberi oleh Allah khosyah. Karena apa, khosyah itu adalah al-khauf ba'dal ilmi, takut setelah ilmu. Ya, dan ilmu itu dengan berbagai macam cabangnya itu membawa pada takut kepada Allah Ta'ala. Bahwa takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sehingga kalau misalnya seperti itu kalau belum bisa ngamalkan pun banyak duduk di majelis ilmu, ya, kemudian juga di antara berteman dengan orang soleh, orang baik. Karena agama seseorang itu berdasarkan temannya. Dan kalau ingin lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kita khosyah kepadanya, itu belajar tentang akidah. Belajar tentang akidah. Akidah itu menjadikan apa yang kita pelajari itu menjadi agung, menjadi besar. Kita bisa melihat keindahan Allah di dalam mengatur aturan-aturannya. Kita juga bisa melihat keindahan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Ya. Kita juga bisa melihat kelayakannya Allah untuk diibadahi dan juga kelayakannya kita untuk benar-benar menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu semua dengan ilmu. Makanya kalau kita lihat, misalnya kita belajar ilmu apa saja, nanti ujung-ujungnya ke situ, mau bahasa Arab. Ya. Awalnya belajar bahasa Arab itu kalau makin lanjutan, makin nikmat. Itu. Makin nikmat. Dan saya sering menasihatkan pada teman-teman ya, semakin belajar bahasa Arab itu semakin belajar bahasa Arab itu semakin hati-hati gitu. Tingkat lanjutan. Kalau masih awal-awal kadang belum berarti. Orang misalnya sudah bisa baca kitab, rumongsone dadi ustadz langsung ngajar gitu. Kadang seperti itu. Tapi kalau kita belajar lanjutan ya, belajar lanjutan dengan benar ya, itu jadi kemudian kadang kita, ternyata kita harus hati-hati. Benar enggak yang kita sampaikan itu sesuai dengan maksud penulis? Benar enggak yang kita sampaikan itu ada sumbernya? Gitu. Ya, karena terkadang satu bacaan itu bisa dibaca 3. Misalnya kayak iswadda gitu. Atau isfarro. Saya kasih contoh pada yang if'alla gitu. Pada yang if'alla. Kan dari apa? If'alla itu kan dari bayan if'alala. If'alala. Tapi menjadi if'alla, lamnya tasdid. Ya. Itu bisa fi'il madi, bisa fi'il amr gitu. Kalau fi'il madi dari if'alala. Nah, kalau fi'il amr itu menjadi if'alil gitu. Dari if'alil. Itu sama, tulisannya sama gitu. Tulisannya sama. Bacanya juga sama. Tapi maknanya bisa beda. Kalau yang pertama, berarti kalau isfarro, misalnya isfarir gitu. Atau isfarroro. Artinya kalau kita dapati misalnya dalam satu bahasa ya, dalam kitab kita baca seperti itu, jadi wah ini harus ketemu penulisnya. Kan gitu kalau penulisnya masih hidup. Kalau penulisnya itu sudah meninggal, nah cari muridnya, kayak gitu. Sehingga jadi lebih hati-hati, nggak sembarangan gitu. Ya. Ilmu itu akan menjadikan seperti menjadi kita hati-hati. Dan semakin hati-hati nanti itu ya, perhatiannya itu lebih ke situ, ke kehati-hatian di dalam menyampaikan ilmu, bukan dari sisi apa? Bagusnya suara, bagusnya pidato dan sebagainya, itu bukan ke situ gitu. Ya. Dan kalau sudah terbiasa seperti itu nanti akan ada keresahannya. Saya masih ingat membaca ayat itu harusnya innallaha huwa razzaq, saya baca innahu huwa razzaq. Itu sampai berhari-hari dalam hati itu khawatir. Padahal kalau kita kan itu nggak sengaja kan gitu kan. Tapi beda. Karena mungkin pas menyampaikan khotbah Jumat itu kan semangat ya. Menyampaikan khotbah Jumat kan kadang nggak pakai tag gitu. Harusnya ayatnya innallaha huwa razzaq, dia baca innahu huwa razzaq. Ya. Kalau itu kemudian diteliti ternyata ada qiraah lain, tidak ada masalah, selesai. Tapi kalau tidak ada, kan ini jadi masalah.
Itu ya sempat hatinya kolak, akhirnya menyadarkan bahwa besok benar-benar harus persiapan. Mungkin kalau ya wah bukan paling ya enggak ada yang perhatian, ya udah hafal gitu kan gitu. Bukan seperti itu. Tanggung jawab ilmiah amanah itu enggak sesederhana itu. Sederhana itu. Ya. Makanya kalau apa istilah ilmu itu memang menuntut kita untuk kemudian khawatir, kemudian takut gitu. Seperti itu. Dan itu akan memperbaiki, akan menjadikan kita diperbaiki sedikit demi sedikit. Akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ilmu yang bisa mengumpulkan tadi ada akidah, tapi dalam bentuk amal, ada asma'i wa sifat dalam bentuk amal itu ya memang kitab dzikir. Kitab dzikir itu Masya Allah. Ya, kitab dzikir. Tapi dengan catatan diamalkan gitu. Kitab dzikirnya itu diamalkan. Ya. Makanya kenapa kadang belajar, kalau orang belajar kitab dzikir mesti dia harus paham asma'i wa sifat itu. Bisa yakin gitu. Karena di situ banyak sekali nama Allah dan sifat Allah banyak sekali. Mesti diterangkan. Tapi kalau misalnya belajar dzikir hanya sekedar bunyinya saja, tidak dipelajari di dalamnya, ya kalau pelajari Masya Allah. Mungkin orang lain perlu doa panjang, kadang tidak tahu. Dia doa sekali saja tapi penuh kemantapan. Penuh kemantapan. Jadi diantaranya, makanya ada seorang sahabat itu dia cerita di hadapan Nabi, ya Rasul alaihi salatu wassalam, inna syara'i'al Islam qad kasrat alaya. Sungguhnya syariat Islam itu sudah banyak aku ketahui. Itu dijelaskan oleh para ulama, dia mengeluh, ngerti syariat Islam banyak, tapi kok jauh dari ngamalkan gitu loh. Berat ngamalkannya, merasakan mungkin malal, bosan, sehingga kadang haram ditabrak, dilakukan. Maka Nabi nasihatnya apa? Lelaki ini, ya Rasul ajari aku satu kalimat yang aku bisa berpegang teguh dengannya, supaya aku selamat dari perkaraku ini, iskalku ini. Intinya seperti itu. Maka Nabi hanya menasihati, la yazalu lisanuka rotoban bidzikrillah. Ya, hendaklah lisan kamu terus-menerus basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Basah mengingat Allah itu banyak kalau orang hafal Quran dengan hafalan Al-Qur'annya. Kalau orang yang berilmu, dia dengan ilmunya manakala ditanya atau dia menyampaikan senantiasa ke sana, ingat Allah Subhanahu wa taala. Di segala keadaan dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi intinya bagaimana? Ya diantaranya belajar, tapi yang ini paling mudah, sibukkanlah lisan kamu dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ketakutan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menunaikan ilmu yang sudah diketahuinya. Demikian ya. Allah alam. Masih ada pertanyaan lagi Ustaz? Ya. Kita kadang tahu kalau itu haram, tapi kita masih melakukan, bagaimana ya Ustaz? Ini sudah dijawab ya? Yang ini saya bacakan saja dulu. Bismillah, Ustaz itu bertanya, bagaimana cara kita menghadapi orang yang suka mengkritik pekerjaan kita, padahal kita sudah melakukan pekerjaan dengan semaksimal sebisa kita. Bagaimana cara menyikapinya agar hati lebih tenang dan biasa saja? Jazakumullah khairan. Kalau kemudian tentang pekerjaan kita ya kaitannya kritikan terhadap pekerjaan ya. Pekerjaan itu kan sebenarnya sifatnya mubah gitu. Ada yang mubah, secara asal mubah. Beda kalau amalan agama gitu. Ya. Nah. Orang yang mengkritik itu biasanya adalah orang-orang yang, ya kadang kalau mengkritiknya dengan cara baik itu bagus, tapi kalau mengkritik memang punya kebiasaan mengkritik, itu termasuk tanda-tanda tidak baik gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia hidup di dunia itu di dalam dia menjalankan berbagai macam aktivitasnya itu punya tingkatan masing-masing. Punya tingkatan masing-masing. Apalagi kalau babnya mubah. Antara orang pakai sepeda ontel sama pakai motor, itu sebenarnya tidak ada bedanya. Tidak perlu orang yang pakai motor mengkritik yang pakai sepeda gitu. Karena itu sama-sama mubah.
Orang makan pakai tangan sama yang satu pakai sendok, itu sama-sama gitu. Orang mau pakai piring makan atau mungkin pakai godong itu. Ya. Tapi kadang kebiasaan orang itu menilai itu dengan dirinya sendiri. Ya, ini biasanya menjadi rawan suka mengkritik. Arahnya tidak sekedar mengkritik, lama-lama mencela. Dan itu telah disebutkan oleh Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Pencela, pencerca itu dicerla oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya kadang pada satu titik itu untuk menghadapi orang seperti itu kalau mampu diam ya diam itu. Udah diam saja. Dibiarkan. Dan kadang kalau memang mampu menasihati dinasihati. Tapi kalau misalnya tidak mampu ya itu tadi ya diam saja. Dan terkadang kalau kita sabar, kemudian kita diam itu kadang Allah takdirkan sesuatu yang dalam bahasa Jawanya meleh kayak gitu. Meleh. Orang mengkritik, mencela, kemudian ternyata dia jatuh di situ gitu. Tapi kita nggak perlu ngungkit, biarkan aja. Sampai Allah memberikan kesadarannya. Ya, memberikan kesadarannya. Ya, karena seorang itu tidak bisa dipaksa apa yang menjadi di luar kemampuannya. Biasa saja. Apa yang mampu dilakukan, lakukan gitu. Enggak ya sudah gitu. Enggak usah. Ya. Karena memang apa istilahnya kalau kita nanggapi perkataan orang itu menjadikan hidup kita enggak tenang gitu. Makanya di antara tanda orang itu tulus, ikhlas itu apa? Dia itu terus-menerus melakukan kebaikan, enggak peduli ucapan manusia. Mau dipuji, mau dicela, mau didiamkan, tidak didiamkan, itu sama saja. Sama saja. Makanya kalau sampai Allah menampakkan di hadapan manusia pujian kepadanya, kecintaan kepadanya, itu diterangkan oleh Nabi adalah busro. Adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang yang beriman. Bahwa amalannya itu makbul, diterima oleh Allah. Dan tidak mungkin Allah mentakdirkan dia itu dipuji, disenangi manusia, kecuali khobar pujian dan kecintaan manusia itu tidak membahayakan keikhlasannya. Karena memang amalannya biasanya apa? Dia biasa beramal itu tidak karena manusia, pada saat didatangkan pujian dari manusia, itu apa? Tidak membahayakan keikhlasannya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi, bahwa Umar itu muhadasatul mulham. Umar itu adalah Al-Faruq. Diberi gelar-gelar itu sudah nggak membahayakan. Gitu. Karena memang bukan tujuannya itu. Gitu. Sudah tidak fokus di situ. Gitu. Nah itu gimana supaya pokoknya jalan terus. Gitu. Jalan terus. Ya, misalnya bekerja, jalan terus. Itu biasanya nanti kalau dia mengkritik terus, itu nanti Allah akan timpakan. Kritikan itu pada dirinya sendiri. Cepat atau lambat. Yang penting diri kita itu terus jalankan. Gitu. Kebaikan semampu kita. Apakah kita tidak melihat contoh dari Yahudi? Yahudi itu dulu sama Bani Aus Khazraj itu kritik terus. Kalian itu agamanya bukan agama samawi ya. Nanti akan datang Nabi akhir zaman gitu. Kami akan bersama Nabi itu memerangi kalian gitu. Bani Aus Khazraj itu kan dindolimi terus, dicela terus, dicerca terus gitu. Tapi apa yang terjadi begitu Nabi muncul? Bani Aus Khazraj ikut Nabi, Yahudi gigit jari. Kan gitu. Gigit jari. Makanya terhadap kritikan-kritikan biarkan saja wong. Ya, orang itu karena mengkritik karena nggak ngalami gitu loh. Makanya kadang itu kalau ada orang mengkritik, saya ingat itu, saya lihat ada orang mengkritik di hadapan saya itu, ngkritik orang lain bukan kritik saya gitu. Kamu harusnya begini. Mungkin saking jengkelnya ya. Ya coba kamu berada di posisi saya gitu. Kebetulan yang dinasihati kritik itu orang yang sakit gitu. Ya coba kamu berada di posisi saya. Sakit seperti saya gitu. Wah kaget ya. Disangka sakit itu gampang. Karena orang kalau nggak ngalami mesti gampang gitu. Coba posisi sakit.
Kadang kadang dan waktu itu saya lihat seperti itu, saya yang menghibur. Saya membenarkan yang berkata seperti itu. Artinya yang dikritik dia mengatakan ya harus. Saya lebih mengedepankan sisi untuk menyayangi, mendoakan. Itu akan lebih menenangkan. Lebih menenangkan seperti itu. Contoh seperti ini banyak. Contoh misalnya kalau bencana alam ya. Sudah terjadi bencana alam. Kok oke dosane ya mereka nih gitu. Rumangsane saya ngomong rande dosa gitu loh. Dan ini bukan pendidikan ulama kita. Para ulama kita itu kalau melihat ada satu bencana, itu kemudian mereka mengatakan sebenarnya maksiat itu juga ada di tempat kita. Maka kita khawatir kalau kita ikut terkena bencana itu. Ya. Sehingga apa? Justru yang dikedahulukan itu empatinya gitu loh. Ditolong. Didoakan kebaikan orang mah dicola meni wis kae gawene akeh maksiat ya kaya ngono kae ngono gempa bumi ini macam-macam. Emang ente ora kok gitu. Rumangsanya dia suci manusia. Ini salah gitu. Kesalahan ya kan. Karena memang kebiasaan menuntut jadinya seperti itu. Ya, merahmati gitu, merahmati. Ya, merahmati itu penting, itu menyayangi itu penting sekali. Wallahu taala alam. Sebenarnya masih banyak kalau mau diterangkan ya masalah satu ini saja gitu. Tapi paling tidak ya kalau kita berbuat ya mending diam aja banyak berzikir. Kalau dulu guru-guru saya itu kalau saya cerita di dulu guru saya itu kamu kalau dimarahi di saat negakkan sunnah ya. Terus kamu kalau pas dimarahi dicela dulu kan sering ya. Di masa-masa masih zaman dulu itu apa kadang tuduh begini kan banyak orang yang ngaji jangan sedikit itu. Itu saya diajari guru saya wis zikir subhanallah alhamdulillah serasa tidak oke wae. Sibuk subhanallah alhamdulillah itu dalam itu pernah saya lihat guru saya meraktekkan sendiri. Itu ada orang ngamuk-ngamuk di hadapan dia. Guru saya itu cuma ndak ngomong tapi di dalam itu ngomong subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Marah-marah sudah. Dia kan ramai kan nggak ditanggapi kan saya kira berhenti. Pun rampung Pak, ya tinggal lungo gitu. Dia cerita, tadi saya ngomong seperti ini, saya cuma dalam hati itu mengingat kebesaran Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ternyata bagus juga gitu. Artinya nggak menyebabkan kita terpancing emosinya, baru ngomongnya ngawur itu. Ngomongnya ngawur. Kadang bila seperti itu gitu. Daripada kalau kemudian sambil dongkol, memang benar kadang dengarkan kuping kanan keluar kuping kiri, tapi sambil dongkol tuh kadang tahu-tahu ngambil parang gitu loh. Kan jadi masalah gitu. Tapi jadi seperti itu. Ini sebenarnya bukan sebuah nasihat yang sifatnya kemudian kalau kita kembalikan itu ke ke apa? Ini ajaran Nabi bukan. Tapi ini sesuatu yang dimaklumi kalau seorang itu dimarahi kemudian dia sibuk dengan pikiran lain itu atau diusuli dengan dia sibuk urusan lain itu nggak akan terpengaruh. Sebagaimana Syekh Utsaimin waktu menjelaskan kalau orang itu supaya marahnya hilang kan ada ajaran dari Nabi. Beliau mengatakan bitajribah pergi dari situ gitu. Supaya tidak bertemu dengan yang menyebabkan marah gitu. Dia pergi aja. Selesai. Ya, selesai. Dan itu sesuatu yang nyata. Kalau dikatakan mana sunnahnya? Kan sunnahnya harus wudu gitu. Atau dia berdiri berbaring kan gitu. Kalau dia berdiri duduk, kalau duduk apa? Berbaring. Kalau berbaring masih marah, wudu kan gitu. Seperti itu kan yang diajarkan di dalam hadis. Ya kalau ada yang lainnya juga tidak apa-apa kalau halnya mubah. Ditinggal pergi kan mubah kan ya. Ya, mubah. Tidak apa-apa. Jadi kalau seperti itu waktu saya lihat praktek itu ya benar-benar nggak kepengaruh itu. Pulang itu ya sama singa waktu dia dapat sambil itu, nah kita makan-makan saja. Gitu. Tadi mah nggak ngingat tadi ngomong apa gitu yang marah-marah gitu. Atau yang berikan usulan. Ya. Wallahu ta'ala. Supaya tidak masuk dalam hati. Ya. Ada satu lagi Ustaz. Oh iya. Yang nyambung dari pertanyaan yang tadi. Jika kita biarkan atau diamkan masalah kritikan tadi, tapi di hati agak ngerudel, apakah itu masih termasuk ikhlas Ustaz? Apakah masih bisa mendapat pahala? Maksudnya gurundel untuk apa? Gerundel dalam hati. Nah, kadang ya
Gerundel dalam hati itu awal dari kadang kalau itu menyangkut sebuah beban kerja awal dari takaluf. Awal dari takaluf. Selagi itu dilakukan kemudian dia punya penghibur yang tepat. Hiburan tepat itu pahala. Pahala di sisi Allah. Kalau dia bisa menghibur dengan ini selesai sebenarnya. Selesai. Karena kesabaran yang seperti itu kadang disegerakan kebaikannya oleh Allah. Kadang loh tidak mesti. Ya. Dan selagi dia gerundel dalam hati itu tidak sampai keluar ucapan, ya itu masih taraf masuk dalam bab kesabaran. Dia bersabar. Asal dia tidak bicara, tidak menghiasi dengan hatinya itu dengan kebencian, dengan dendam. Tidak sampai kalau itu kaitannya dengan takdirullah, tidak sampai menghiasi-hiasi sehingga suudun billah, sangka buruk pada Allah, maka kalau sampai seperti itu dosa. Tidak ikhlas benar. Tapi kalau tidak sampai seperti itu, kemudian dia menahan diri, itu masih dalam taraf keikhlasan. Dan supaya dia membiasakan untuk apa ya? Dalam kondisi seperti itu membiasakan kebaikannya. Dan itu kadang hatinya sakit gitu loh. Hatinya sakit, gerundel. Tapi hendaknya bicaranya kalau bisa menyelisih dari yang sakitnya terus. Itu biasanya akan apa? Akan menutup. Ya, akan menutup. Ya. Dan berapa banyak kita itu sering ya gerundel kemudian kepengaruh dengan hati kita, ternyata setelah kita hadapi kebalikannya gitu. Misalnya ceritanya orang itu seperti ini, seperti begitu, ketemu orangnya baik gitu. Ternyata baik. Itu sering gitu, makanya kita jangan nanggapi cepat gitu. Dengan gerundel-gerundel itu jangan ikut nanggapi. Kadang khobar itu laisa kalmu ayan. Tidak seperti kenyataan sesungguhnya. Itu kalau bentuknya gerundel. Ya. Memang komunikasi kan ada ilmu namanya ilmu komunikasi gitu ya. Komunikasi untuk di dalam berbicara itu ada sendiri juga. Supaya orang dia tidak menyakiti orang dan sebagainya itu ada. Wallahu. Dan itu diajarkan oleh Nabiullah alaihi salatu wassalam. Di banyak contoh. Ya. Wallahu ta'ala. Mungkin demikian. Baik, alhamdulillah, insyaallah cukup untuk sesi tanya jawab di siang ini. Dan sekali lagi kami jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar atas jawaban yang telah diberikan. Demikian pula kepada para penanya sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan pada taklim di siang ini. Sesi berikutnya yaitu penutupan. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara demikian mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di pagi hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri taklim di siang ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.